Audiobook Disclaimer. Selamat datang di Audiobook Indonesia. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku laris berbahasa di Indonesia, baik dari dalam dan luar negeri. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesukaan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan request buku favorit Anda di kolom komentar untuk kami bacakan bukunya. Audiobook Channel membantu memudahkan Anda membaca buku dengan audio. The way you treat nature is how the way nature treat you. Bab 20. Seberapa laparkah Anda? Beberapa tahun yang lalu, saya bertanya kepada Pak Kadek, bagaimana cara agar sukses cepat tercapai? Kemudian dia jawab dengan balik bertanya, kamu lapar, Wi? Seberapa laparkah kamu? Saat itu kami tengah bercakap santai di sore hari di kantor kami yang tua di Bilangan Kebayoran. Kantor tersebut adalah bangunan tahun 70-an akhir yang hanya kami perbaiki sana-sini selama 25 tahun lebih kami berkantor di sana. Karena struktur bangunannya yang tua, kami pun mencoba memolesnya agar terlihat sedikit lebih keren. Kami beri tanaman dan pepohonan, jadi kalau ada tamu yang datang, mereka bisa menikmati keaslian taman daripada terfokus pada tuanya bangunan kami tersebut. Sore itu kami berdua duduk di dekat pintu meja kerja Pak Kadek. Kami geser bangku mendekati jendela agar isapan rokok dan asapnya bisa langsung keluar ruangan. Pak Kadek tahu saya bukan perokok dan dia menghargai itu. Saya duduk di hadapannya yang juga bersebelahan dengan jendela dengan secangkir teh hangat. Kami berdua menyenang-nyenangkan diri dengan kesederhanaan yang kami miliki tersebut. Salah satu kebiasaan aneh kami berdua selain duduk diskusi adalah pada saat memilih makanan, terutama makan siang. Kalau lagi punya uang, kami makan seadanya di warung atau pesan pada penjajah makanan di sekitar kantor yang murah meriah. Namun begitu cash di tangan menipis atau bahkan tidak ada, kami makan di restoran karena bisa gesek kartu kredit. Aneh bukan? Namun itu salah satu hal yang sering kami jadikan bahan bercandaan. Sore itu saya sedang kelelahan, baik secara mental maupun secara fisik. Membangun usaha harus menyediakan banyak ekstra semangat dan kepercayaan. Saya harus menggaji karyawan, mencari modal, mempertahankan keuntungan perusahaan, merekrut SDM, serta membangun sistem dan organisasi. Belum lagi mengurus hal rutin di rumah, keluarga, belanja harian, cicilan bank, biaya pendidikan, menjaga badan dengan pola makan dan olahraga, dan banyak lagi. Semua itu membuat saya saat itu sedang di titik nadir terbawah saya. Saya kecapean. Pak Kadek berusia di awal 60-an saat itu. Dan dia merupakan orang yang saya kenal lebih dari 70% waktu hidup saya. Dari saya kelas 5 SD hingga saat ini di usia saya yang 40-an. Memang, tidak setiap saat kami bersama-sama. Bahkan selama beberapa tahun kami hanya bertemu satu hari. Jalan hidup kami sendiri-sendiri hingga 4 tahun yang lalu ketika saya memutuskan agar kami bergabung dan masuk di dalam payung organisasi bersama. Diskusi singkat ini terjadi ketika saya belum bergabung penuh. Biasanya hanya dalam RUPS atau rapat komisaris. Sisanya saya membangun sendiri organisasi bisnis saya, dia dengan organisasinya. Saya hanya pemegang saham kecil dan menjadi komisarisnya. Hingga terlontarlah pertanyaan saya kepadanya sore itu. Babeh, bagaimana cara agar sukses cepat tercapai? Ya, saya terkadang memanggilnya Babeh. Karena sosoknya saat ini seperti pengganti sosok almarhum ayah saya yang telah tiada. Pria berkacamata minus dengan rambut memutih yang sedikit dikuncir karena kepanjangan itu menatap saya sambil menghisap rokoknya. Topinya yang dia kenakan terbalik membuat gayanya tampak seperti seniman saja. Kembali ke pertanyaan Pak Kadek yang bertanya seberapa lapar saya pun menjawab, sangat lapar sekali. Kalau begitu, kamu tidak perlu bertanya lagi. Stop bertanya, kamu sudah paham. Kalau kamu terus bertanya, hanya akan membuat pikiran kamu berputar pada imajinasi. Maka hentikan bertanya dalam diri. Kamu sudah cukup lapar? Kamu sudah menemukan compelling reason kamu.
Mulai kerjakan saja, urainya. Mengerjakan apa? Tanya saya kepadanya, ingin memastikan saja. Tetapi saya tahu itu pertanyaan bodoh yang sudah terjawab. Pak Kadek menarik napas panjang dengan isapan rokoknya dalam-dalam. Kalau kamu tidak bisa berenang dan kamu tercebur ke air yang dalam, maka yang kamu harus lakukan adalah gerakan semua tubuhmu agar kamu tetap mengambang dan kepala kamu muncul di permukaan. Sekali kamu berhenti bergerak, kamu akan tenggelam. Itulah yang saya maksud dengan kerjakan dan lakukan, jawabnya. Kalau kamu lapar dan sangat lapar, gerakan semua hal yang bisa membuat perut kamu terisi, setidaknya bisa makan. Mungkin tak perlu kenyang, tetapi kamu bisa menyambung hidup, hingga kamu suatu saat sampai di pinggir, atau kamu tetap di air tapi tidak tenggelam. Begitu kamu bisa berenang, itulah kepandaian yang menempel abadi padamu, hingga kamu dimanapun bisa buat uang, bisa sukses. Dan apapun kebutuhan kamu bisa terpenuhi. Anggap saat ini kamu tidak bisa berenang, anggaplah kamu selalu bodoh. Hal itu yang membuat kamu haus belajar dan lapar bekerja, lanjutnya. Saya merenung cukup lama dengan penuturannya itu. Lapar dan mempertahankan lapar, selalu bodoh dan belajar. Sepertinya sejak itulah dalam benak saya seakan ada kalimat yang terus menempel, keep being hungry, Wowi, and keep being stupid. Jadi jangan tanya saya lagi kamu harus apa. Itu hanya menunjukkan bahwa kamu orang peragu, lanjut Pak Kadek dengan intonasi tegas. Mendengar kalimat tersebut, saya berhenti berpikir. Orang di hadapan saya adalah seorang perantau yang membangun jalan hidupnya dengan banyak kesalahan dan banyak kegagalan. Dari Bali ke Bandung sebagai mahasiswa ala kadarnya yang tinggal mencari gratisan di sana-sini. Hingga akhirnya mencari sukses, bangkrut dan gagal, lalu naik lagi. Rasanya ribuan hal buruk pernah dilaluinya. Guratan di wajahnya menceritakan banyak masalah kehidupan yang telah dia lewati. Berbicara dengannya seakan-akan berbicara dengan kitab kehidupan karena semua diceritakan dengan pengalamannya. Pembandingnya adalah dirinya. Dan ketika ditanya bagaimana, dia jarang menceritakan atau menjawab pertanyaan tersebut. Contohnya seperti pertanyaan saya tentang bagaimana cara cepat sukses tadi. Contoh lain misalkan ada yang bertanya, bagaimana caranya agar kredit bank cepat disetujui? Pasti banyak orang di luar sana selain Pak Kadek yang akan menjawabnya dengan detail. Contohnya, kamu harus menyiapkan FS, memberi appraisal tanah jaminan, menyiapkan RAB, dan seterusnya. Itu contoh orang yang menjawab pertanyaan dengan bagaimananya. Akan tetapi lain halnya dengan Pak Kadek. Kalau ia ditanya seperti itu, dia tidak akan menjawabnya, melainkan akan bertanya balik. Mengapa pinjam? Dia tidak akan menceritakan bagaimananya atau how, tetapi why. Ketika seseorang ditanya dengan why, entah kenapa orang itu akan keluar self-defense mechanical atau sistem pertahanan dirinya. Dia tahu sekali bagaimana melakukan reverse psychology atau psikologi terbalik agar pertanyaan kembali ke si penanya yang membuat siapapun itu menjawab pertanyaannya sendiri dan menyelesaikan persoalannya sendiri. Dan karena tahu kebiasaannya tersebut, saya harus menyiapkan pertahanan diri saya ketika ditanya olehnya pada kalimat selanjutnya di sore itu. Wi, kenapa kamu lapar? Kenapa kamu harus sukses? Yang saya lakukan adalah saya rebahkan badan saya di sandaran kursi. Saya silangkan kaki kanan saya ke kaki kiri. Saya ambil teh hangat yang sudah mulai dingin. Saya seruput sedikit, lalu saya kembalikan cangkir tersebut ke dekat jendela. Lalu saya lanjutkan dengan menarik bibir saya setinggi mungkin di wajah saya, tersenyum. Yang dijawab dengan uluran tangannya. Welcome aboard. Welcome to the jungle. Seumur hidup melakukan kesalahan bukan hanya lebih terhormat, tetapi juga lebih bermanfaat daripada tidak melakukan apa-apa. Bab 21. Harga sebuah kesuksesan. Dalam sebuah kunjungan kerja di negara tetangga Singapura, saya mendapatkan sebuah tiket menonton balet. Bagi saya, menyaksikan sebuah pertunjukan kesenian seperti opera maupun balet bukan merupakan kenikmatan ataupun kebanggaan. Saya bukan orang yang terlalu menyukai seni dan mengerti kesenian.
Namun saya suka keindahan, kerapian, dan kebersihan. Dan bagi banyak sahabat, ketiga hal itu merupakan bagian dari kesenian. Begitulah para filsuf yang selalu pandai mengolah kata menjadi pemahaman baru, padahal menurut saya beda juga maknanya. Apakah saya akan menonton pertunjukan balet klasik Swan Lake itu? Di tengah padatnya jadwal pertemuan dan di tengah diskusi panjang bisnis, sebenarnya hampir tidak ada waktu untuk menikmati pertunjukan balet tersebut. Di sisi lain, undangan itu datang dari mitra bisnis dan kami sedang dalam proses membahas bisnis jangka panjang tersebut. Undangan itu datang dari pimpinan tertinggi sebuah perusahaan minyak yang sangat dihormati di dunia. Kalau dalam catatan Billionaire Index di Forbes, perusahaan tersebut masuk 100 besar dunia. Posisi itu membuat saya mengharuskan diri mengikuti acara balet tersebut yang sejujurnya saya tidak paham sama sekali. Saya ingat, saya memerlukan hampir 1 jam merenungi pentingnya untuk hadir dibanding persiapan meeting pagi. Saya baru kembali ke kamar hotel pukul 5 sore, lalu segera ke Esplanade Singapura pukul 7 malam untuk menyaksikan acara yang dimulai pukul setengah 8 malam dengan mengenakan dress code lengkap, jas hitam, dan dasi kupu-kupu. Waduh, urusan dasi kupu-kupu ini memang ribet. Beda banget pakai dasi kupu-kupu clip-on yang sudah jadi dengan dasi yang masih lembaran dan harus menyimpul kupu-kupu sendiri. Bisa habis 15 menit hanya untuk membuat dasi tersebut tampak seimbang dan pas dilihatnya. Pasalnya yaitu tadi, saya tidak terbiasa dan tidak suka. Satu hal dalam perenungan untuk menghormati undangan tersebut adalah menyetel hati. Nggak paham, nggak nyaman, tetapi saya harus menyaksikan penampilan balet yang diawali gala dinner pertunjukan akbar tersebut. Saya tahu harga tiketnya mahal, dan lagi posisi duduk saya di balkon nomor 2 dari balkon utama. Ada 6 balkon utama di Esplanade, yang satu terisi BOD atau Board of Director mitra bisnis kami, dan gosipnya yang 5 lagi terisi dengan Perdana Menteri Singapura waktu itu Goh Chok Tong, serta keluarga mantan Perdana Menteri Singapura pertama yang tentu semua orang tahu, Lee Kuan Yew. Namun yang namanya nggak nyaman, saya tetap perlu berusaha untuk menyemangati diri sendiri. Pikiran saya pun melompat ke masa kuliah dulu. Dari 144 SKS atau unit kalau di Amerika, ada 24 unit yang di luar bidang utama kita. Misalnya begini, ada seorang mahasiswa teknik jurusan mesin. Untuk lulus sebagai Bachelor of Mechanical Engineering, dia perlu 120 unit dari mata kuliah wajib dan 20 unit dari mata kuliah GE atau General Education, atau pelajaran yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan teknik. Mereka harus mengambil kelas badminton, sejarah, astronomi, antropologi, dan semua kelas dasar atau basic 101. Dan itu bebas, tidak ada pakemnya. Saya terheran-heran di awalnya dengan keharusan ini, tetapi dekan saya mengatakan, tujuan Anda mempelajari ilmu, selain ilmu wajib tadi adalah untuk keseimbangan hati, agar menjadi balance. Karena sebagai engineer yang analitis, teknis, dan kaku, Anda bisa memahami sosiologi daerah tertentu atau sejarah sebuah negara misalnya. Ini membuat Anda bisa melihat dunia dari sisi lainnya, the other side of the coin, sehingga Anda akan lebih bijaksana dengan kemampuan melihat sisi pandang orang lain. Karena saran tersebut, saya pun mengambil kelas klasik jazz 3 unit, sejarah dunia, arkeologi yang berurusan dengan dinosaurus, serta kelas gastronomi atau ilmu tentang makanan. Itu semua jauh dari dasar keilmuan saya di sekolah sebagai Master Criminal Mind and Forensic Investigator. Benar-benar tidak nyambung. Namun saat itu, saya jadi bisa melihat dunia meskipun hanya dari kelas kecil saya. Saya bisa melihat the other side of the coin. Berdasarkan ingatan tersebut, saya pun memutuskan saya akan melihat sisi lain kehidupan. Saya akan menonton pertunjukan balet tersebut. Saya kuatkan hati. Saya bulatkan tekad. Saya pun tiba di Esplanade tepat waktu. Sebagaimana kebiasaan pertunjukan red carpet seperti ini, acara diawali dengan makanan mewah berlimpah dan ramah tamah sesama penonton yang merupakan high society di Singapura dan banyak ekspatriat. Saya mengambil sisi menyendiri sambil membaca buku isi jalannya pertunjukan dan membaca nama-nama balerina yang akan manggung. Perilaku saya mengambil posisi aman sebagai pengamat di ujung adalah perilaku dari para kaum introvert, yang kalau tidak nyaman, ia memilih untuk mojok sendiri. Ada 2 nama yang menarik perhatian saya.
Pertama, nama penyanyi opera tenar Lea Salonga sebagai bintang tamu. Kebetulan dia termasuk idola saya, sehingga saya pun merasa excited dan sedikit lebih nyaman. Kedua, nama seorang balerina Indonesia di daftar penari utama. Saya tidak tahu apakah ini orang yang sama, tetapi 20 tahun yang lalu, saya pernah punya teman dengan nama itu. Dia ke New York untuk mengambil sekolah tari dan saya tidak pernah bertemu lagi sejak saat itu. Saya masih ingat sosoknya yang dulu cantik, tinggi, dan anggun. Itu 20 tahun yang lalu. Tapi saat ini saya nggak ada bayangan sama sekali. Kemudian terdengarlah pengumuman bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Kami semua menuju tempat masing-masing. Saya sudah memotivasi diri saya, sehingga isi kepala saya hanya prasangka baik. Dan saya akan enjoy the moment, enjoy the present. Singkat cerita, pertunjukan 2 jam tersebut mendapatkan standing ovation luar biasa. Saya yang kurang paham saja dapat mengikuti jalannya pertunjukan indah tersebut dan melongo kagum. Apalagi mereka yang paham dan mencintai pertunjukan balet klasik. Saya lihat banyak penonton sampai menitikan air mata haru. Tepuk tangan meriah dan wajah sumringah penonton jelas terlihat ketika lampu panggung menyala terang menutup acara. Mata saya tertuju ke balerina Indonesia tadi. Dan benar saja, dia teman saya. Di penghujung acara, seluruh penari berbaris membungkuk menghormati penonton yang memberikan penghormatan balik dengan bertepuk tangan sambil berdiri. Sebuah kesantunan yang indah bagi saya. Saya terus menatap teman saya itu yang masih cantik dan anggun. Beberapa gerakannya di pertunjukan tadi mengundang decak kagum banyak penonton. Indah sekali. Saya bertanya-tanya dalam pikiran saya, apakah dia masih kenal saya? Entah mengapa saya memilih untuk mencari tahu. Ketika semua penonton berbalik arah keluar, saya menuju ke panggung yang gordennya mulai tertutup. Tepat dekat panggung, ketika tirai hampir tertutup, teman saya yang berada di barisan agak samping itu berbalik badan. Saya rasa mata kami sudah saling bertatapan. Saya baru saja hendak menyapa dan melambaikan tangan, tetapi dia terus berjalan sambil berjinjit, seperti kebiasaan para balerina. Tak disangka, beberapa saat kemudian dia membalikkan badan dan kembali menatap saya yang berdiri tepat di sisi panggung. Pupilnya kontan membesar, artinya dia ngeh dan masih mengenal saya. Saya pun tersenyum sambil melambaikan tangan. Dia membalas dengan melambaikan 2 tangannya ke depan. "Mas Wowi ya?" tanyanya. Aslinya saya tidak mendengar suaranya, tetapi gerakan bibirnya membuat saya mengangguk. Saya pun mengedikan kepala ke kiri, memberi isyarat agar dia menemui saya di sebelah kiri panggung. Akhirnya dia berpisah dari para penari lainnya dan menemui saya. Di sisi belakang panggung, 2 kenalan lama bertemu kembali. Pelukan persahabatan 20 tahun tidak bertemu mengawali perjumpaan singkat tersebut. Saya pun tidak bisa menghentikan lidah saya untuk tidak memuji dirinya. "Pertunjukan tadi luar biasa, dan kamu masih seperti dulu, masih seperti 19 tahun. Kata saya yang dijawab dengan rona merah di pipi dan tonjokan kecil ke tangan saya. Itu respon seseorang yang GR tentunya. Saya dimintanya duduk di tempat tumpukan properti panggung. Mulutnya mencerocos bertanya tentang apa yang terjadi selama 20 tahun ini. Saya pun menceritakan singkat jalan hidup saya dan dia menceritakan sekilas kehidupannya sambil melepas sepatu baletnya. Mata saya pun menatap tajam telapak kakinya. Saya sangat terkejut melihat bilur lebam kakinya. Dia seorang penari balet yang hebat, cantik, anggun, dan indah gerakannya. Namun kakinya penuh dengan banyak bekas luka yang tidak terlihat saat dia menari dengan indahnya. Dia pun menatap saya dan bertanya, "Kenapa, Mas?" "Kaki kamu?" tanya saya menggantung. "Inilah harga sebuah keindahan, Mas. Bukannya kehidupan pun begitu?" katanya sambil tersenyum. Kalimat tadi menghentikan jalan pikiran saya, membuat saya membayangkan bahwa ternyata setiap penari, pelukis, pemimpin, orang sukses, usahawan, inovator, bintang film hebat, olahragawan top, semuanya pasti memiliki kesakitan, kesedihan, kepedihan, dan bekas luka yang hebat. Itu semua tidak terlihat saat kita hanya melihat suksesnya saja. Padahal, semua kesuksesan memiliki harga yang harus dibayar. Walaupun kita tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat atau kalimat yang indah, Tuhan tetap memahami doa umatnya. Memori atau kenangan biasanya muncul kembali dalam pikiran kita
jika tanpa disadari kita berada di tempat yang mirip dengan peristiwanya. Bab 22. Pentingnya meraih kepercayaan seseorang. Memori atau kenangan biasanya muncul kembali dalam pikiran kita jika tanpa disadari kita berada di tempat yang mirip dengan peristiwanya. Misalnya, Anda pernah menyatakan cinta di bawah pohon selagi cinta pertama di masa SMA dulu yang ternyata ditolak. Begitu suatu hari 20 tahun kemudian Anda melihat atau merasakan suasana yang mirip dengan suasana itu, memori Anda tahu-tahu mengeluarkan data yang membuat Anda terkenang dengan cinta pertama dan tolakan pertama tersebut. Hebatnya lagi, memori tersebut ketika muncul justru seringkali membawa kebahagiaan. Percayalah, walaupun Anda mengingat patah hati pertama 20 tahun yang lalu, Anda tetap saja menertawakan atau tersenyum-senyum sendiri mengenai peristiwa tersebut. Kisah lain, mungkin suatu hari Anda sedang berjalan dengan pasangan Anda di kendaraan, misalnya di mobil. Tiba-tiba ada lagu di radio favorit Anda yang mengingatkan Anda akan sebuah peristiwa menyakitkan. Mungkin Anda pernah diputusin mantan, dan lagu itu menjadi latar ketika peristiwa itu terjadi. Percayalah, walaupun saat itu Anda sedang membicarakan topik lain dengan pasangan Anda, otak Anda tanpa komando akan dengan cepat bisa membuat memori tersebut keluar. Tanpa diperintah, tangan Anda membesarkan volume suara lagu tersebut sambil berkata, "Lagu bagus nih, aku suka." Namun kita semua tahu bahwa memori Anda sedang berada di masa lalu yang mungkin tragis tetapi indah dikenang. Lalu di hati kecil Anda mulai nakal, bertanya-tanya, apa kabar ya si dia? Lalu Anda tersenyum-senyum sendiri. Coba apa yang terjadi kalau ternyata pasangan Anda menangkap perubahan wajah Anda dari sudut matanya? Sisa cerita ini Anda sendiri yang melanjutkan ya, karena pasti beda-beda reaksi pasangan Anda. Saya pun saat ini sedang masuk ke zona memori tersebut. Saya teringat ketika dulu masih tinggal di Balikpapan. Sewaktu SMP ada seseorang mendekati saya di kelas. Dia memberi saya sebuah prakarya sekolahan yang menurut saya bagus sekali, yaitu logo Pendidikan Indonesia, Tut Wuri Handayani dari triplek yang digergaji. Mungkin Anda tahu gergaji triplek berbentuk U yang seperti celurit dan ada mata gergaji tipis menyambungkan kedua ujung U tadi. Cara menggunakannya gergaji itu dengan tangan dan sisi ujung U yang lain ada di ketiak Anda. Sulit sekali melakukan pekerjaan dengan gergaji U tersebut karena bisa putus mata gergajinya yang seperti kawat tipis. Jadi ketika mendapat hadiah pekerjaan tangan tersebut, saya benar-benar terkesan. Seorang anak SMP melakukan pekerjaan itu mungkin bisa memakan waktu bulanan karena triplek Tut Wuri Handayani ini ukurannya besar, hampir 1 meter. Semua huruf, semua lekuk gambar sayap, semua digergaji dengan bagus. Sewaktu menerima hadiah tersebut, saya ucapkan terima kasih kepada yang memberi. Dia adalah Ben Hur Panjaitan. Saya sebenarnya tidak terlalu kenal dia. Namun kalau pulang sekolah, kami sering satu jalan dan dia tiba di rumahnya terlebih dahulu. Dari jalan raya masih masuk gang ke dalam. Mobil tidak bisa masuk, hanya motor. Kami beda kampung, dia lebih dekat ke sekolah. Ketika 10 tahun berlalu, saya sedang mengunjungi sebuah lokasi di Desa Colo, Kudus. Ada sekolah yang mirip dengan bentuk sekolahan SMP Negeri 1 Balikpapan, sekolah saya dulu. Tiba-tiba memori tentang Ben Hur terbersit di kepala saya. Yang kepikiran adalah, apa ya maksud Ben Hur kasih hadiah tersebut ke saya? Apa spesialnya saya? Kenalan juga gak terlalu dekat. Sebelum dia memberi hadiah itu dan setelahnya, kami juga tidak terlalu dekat. Namun 10 tahun kemudian, saya jadi teringat Ben Hur gara-gara hadiah tersebut. Di mana kampung dia sekarang? Apa kabarnya? Saya jadi ingin bertemu dengan Ben Hur. Dan kalau bertemu, saya ingin tanya mengapa dia memberi hadiah itu. Karena waktu itu saya tidak sedang berulang tahun dan tidak ada suatu peristiwa istimewa saat Ben Hur memberi hadiah itu. 10 tahun sejak memori tersebut muncul alias 20 tahun berlalu sejak meninggalkan Balikpapan, ada hal yang memancing memori tersebut muncul kembali. Saat itu saya bekerja di PT Rifan, Cikal Bakal Capital yang pemilik dan CEO-nya adalah Rosan Ruslani. Dulunya Rosan adalah pegawai saya. Tetapi 8 tahun kemudian, selama 2 tahun saya adalah pegawai Rosan. Itulah hidup, berputar terus. Dan yang pasti, hanya rezeki yang tidak pernah tertukar.
Kalau sudah jatah si A, ya pasti dapat. Dia memerlukan saya, dan pastinya saya memerlukan income yang cukup besar untuk membayar utang-utang saya. Rosan memerlukan saya karena saya cukup galak dan tegas dalam memimpin organisasi. Bahkan, banyak yang bilang bahwa saya ini asshole. Keras, disiplin, dan gak ada belas kasihan. Saya sangat berorientasi pada hasil, pengejar prestasi. Kala itu, saya sedang melakukan inspeksi ke divisi sales. Saya cukup bertanya apa yang mereka lakukan. Mereka pun jawab habis ketemu Pak A, Pak B, dan sebagainya. Maka saya bilang, coba telepon mereka lagi, bilang saya ingin bicara. Mereka yang bohong dan tidak melakukan prospecting pasti panik. Beberapa orang tertangkap tangan berbohong. Begitu saya berbicara dengan Pak A dan Pak B, ternyata mereka tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dan bahkan tidak mengerti produk perusahaan kami. Tanpa pandang bulu, saya pun langsung bilang ke sales yang berbohong. Sebaiknya kamu mengajukan surat resign sekarang daripada saya pecat. Kondisi kamu jelek di luaran. Saya tahu itu kejam, tapi begitulah saya yang dulu. Kemudian sampailah saya ke sebuah meja, lalu saya tanya seorang sales bernama Andar. Mana kartu nama orang-orang yang pernah kamu prospek? Andar dengan perlahan menyerahkan setumpuk kartu nama ke saya. Ini Pak, saya cek satu persatu, katanya. Lalu mata saya menemukan nama yang sangat familiar, Ben-Hur Panjaitan. Masih dengan gaya mempertahankan wibawa, saya bertanya, siapa Pak Ben-Hur ini? Oh, dia pengusaha sukses di bidang IT, Pak. Sulit bertemu dengan dia. Dia kontraktor IT utama di Pemda Jakarta dan lembaga pemerintah, Pak. Wah, luar biasa Pak orangnya. Baik sekali, santun, dan dipercaya banyak lembaga, jawab Andar. Saya tersenyum dalam hati. Pasti ini teman yang saya cari. Tapi mendengar cerita Andar, saya menjadi kecut. Apakah Ben-Hur masih kenal saya? Atau ini Ben-Hur yang lain, bukan teman SMP saya? Lalu saya tanya ke Andar, apa dulu Pak Ben-Hur pernah tinggal di Balikpapan? Wah, saya kurang tahu Pak. Saya coba hubungi lagi ya Pak, kata Andar. Saya lihat dia menelepon di depan saya. Seperti biasa sulit sekali terhubung. Dari resepsionis hanya terhenti di sekretaris pribadi Pak Ben-Hur. Muka Andar pucat, dia takut sekali ekspresinya. Dia pasti berpikir saya akan marah dan akan memecatnya. Lalu di tengah menunggu saya ambil telepon itu dan berbicara dengan sekretaris Pak Ben-Hur. Maaf Bu, bisa tolong sampaikan ke Pak Ben-Hur? Saya tahu pasti dia sedang sibuk. Tapi tolong sampaikan ada orang bernama Wowi ingin berbicara. Ya sudah, lebih baik saya yang memulai. Saya adalah orang yang bisa menerima kegagalan, tetapi saya tidak bisa menerima ketika saya tidak mencobanya. Jadi saya yang mengawali. Mudah-mudahan dia ingat dan mau menerima saya. Kalau ini Ben-Hur yang sama. Sesaat kemudian terdengar bunyi klik. Suara telepon yang tadinya nada tunggu menjadi hening. Ada orang di seberang sana, bukan mesin lagi. Kemudian terdengar suara, Bapak Wowi, hei, apa kabar kamu? Saya menarik napas lega. Ya, ini Ben-Hur yang saya kenal. Lalu tanpa basa-basi, saya langsung bertanya kapan dia ada waktu untuk bertemu. Dia jawab, hari itu juga jam makan siang. Ketika tiba di kantornya di Bilangan, Jakarta Selatan, ratusan monitor komputer IT berjajar dengan pegawai yang padat. Rasanya bisa dikatakan bahwa dia ini salah satu raja IT Indonesia. Bahkan tahun 2003 lalu, organisasinya mengurus cyber security dan cyber defense di lembaga pemerintahan. Perusahaannya sudah kelas dunia secara teknis. Begitu bertemu untuk menuntaskan rasa penasaran saya pun bertanya mengapa dia memberi hadiah itu kepada saya. Lalu dia jawab, Wi, gue liat lo orangnya lain. Gak banyak omong, mata lo menunjukkan orang kreatif dan gue tahu lo bakal sukses besar. Jadi kalau gue gak punya apa-apa di kemudian hari, pasti gue butuh lo. Akhirnya saat itu gue memutuskan bahwa gue harus ambil hati lo, katanya. Lalu dia melanjutkan, walaupun mungkin kita dulu orang biasa-biasa saja, gue sudah bisa membayangkan jalan hidup lo ke depan. Dan lo tahu Wi, puluhan orang gue invest seperti lo di masa kecil dulu. Dan investasi gue gak ada yang salah. Semua benar, semua pada sukses. Termasuk semua pekerjaan yang gue dapat sekarang, gue panen dari tebakan gue membaca masa depan para sahabat dulu. Mendengar kalimat itu, saya hanya terdiam. Seorang yang santun dan pandai ambil hati ini
Memang benar apa yang dikatakan dan dilakukannya. Berinvestasilah untuk mendapatkan trust seseorang. Well, you got me, Ben-Hur.